Gatot Nurmantio perlakukan adil dan beradab siapapun warga Indonesia. Din Samsudin, narasi PKI tidak akan bangkit, itu narasi pendukung komunis. Muhammadiyah minta penyelenggara negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Perjuangan itu sudah ada. Apa yang dilontarkan? Jihad, ajaran jihad. Dan jangan Anda mengingkari Indonesia ini merdeka sebelum adanya polisi dan TNI, saudara. Jihad itu dengan juga kalimatul haq, menyampaikan kalimat yang benar. Menentang keras setiap upaya pelecehan atas kinerja dan kualitas serta harga diri tenaga kerja Indonesia yang dinilai tidak mampu, tidak berkualitas, sehingga dijadikan alasan untuk mendatangkan tenaga kerja asing asal Cina. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja asing asal Cina harus segera dipulangkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena akan membahayakan integritas nasional Indonesia dan telah pula melukai hati sanubari jutaan putra dan putri Indonesia yang sangat membutuhkan lapangan kerja. Untuk itu, kami menyerukan agar kontrak kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina harus dibuka ke publik secara transparan. Siapapun yang akan merampas Indonesia, menjajah Indonesia, siap nggak jihad? Siap nggak jihad? Begitu benar. Siapapun yang akan merusak ideologi Indonesia, siap nggak jihad? Siap jihad. Kalau misalnya ada komunis muncul, yang kita sudah punya ideologi ketuhanan yang Maha Esa, keluar lagi PKI, jihad kita wajib. Maklumat Serdadu Eks Trimatra Nusantara kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mencegah jatuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tangan penjajah. 1. Menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, menentang setiap upaya intervensi atau campur tangan dari negara manapun dan dengan dalih apapun juga. 3. Menentang keras setiap upaya menghidupkan kembali paham komunisme yang telah dilarang tumbuh dan dikembangkan serta diajarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. 4. Menentang keras setiap upaya pelecehan atas kinerja dan kualitas serta harga diri tenaga kerja Indonesia yang dinilai tidak mampu, tidak berkualitas, sehingga dijadikan alasan untuk mendatangkan tenaga kerja asing asal Cina. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja asing asal Cina harus segera dipulangkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena akan membahayakan integritas nasional Indonesia dan telah pula melukai hati sanubari jutaan putra dan putri Indonesia yang sangat membutuhkan lapangan kerja. Untuk itu, kami menyerukan agar kontrak kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina harus dibuka ke publik secara transparan. 5. Menyambut baik adanya gerakan oposisi rakyat Indonesia dalam menentang praktik-praktik kezaliman dan ketidakadilan dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi yang secara kasat mata telah dirasakan oleh rakyat Indonesia. 6. Menghimbau dan mengetuk pintu hati seluruh rakyat Indonesia dan seluruh komponen bangsa
dari suku, agama, dan ras apapun juga, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, sipil maupun militer, untuk merapatkan barisan bersama-sama menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dari intervensi negara lain serta dari upaya-upaya pengkhianatan yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun juga. Demikian maklumat Serdadu X Trimatra Nusantara sebagai implementasi dari rasa cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Kendari, 16 Mei 2020. Ruslan Buton, Panglima Serdadu X Trimatra Nusantara. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyatakan Pancasila sejak lahir terbukti menjaga keutuhan bangsa dan negara. Pancasila telah terbukti mampu menjaga negara yang telah melewati aneka ujian dan perjuangan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita bersama berkhidmat pada hari kelahiran dasar negara Pancasila. Dasar negara yang sejak lahirnya terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, melewati aneka ujian kemudian dan sulitnya perjuangan bangsa, kata Gatot melalui akun Instagramnya. Menurut dia, hari kelahiran Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni mengingatkan bangsa Indonesia untuk mengukuhkan niat untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam keseharian. Mari kita mulai antara lain dengan memperlakukan secara adil dan beradab siapapun warga bangsa Indonesia. Serta mari kita laksanakan untuk keputusan bersama yang diambil melalui proses musyawarah yang dilandasi hikmat kebijaksanaan atau konstitusi atau aturan yang berlaku. Selamat hari lahir Pancasila, tuturnya. Tokoh Muhammadiyah Profesor Din Samsudin menilai narasi komunis atau PKI tidak bangkit lagi adalah narasi yang dihembus oleh para pendukung komunis atau PKI. Narasi itu sengaja dihembuskan untuk menina-bobokkan para tokoh hingga masyarakat agar tidak membahas persoalan PKI. Saya tahu, terakhir ini banyak narasi, termasuk para cendekiawan, tak terkecuali cendekiawan Muslim yang memberikan argumen. Tidak mungkin komunisme akan bangkit, tidak mungkin PKI akan bangkit. PKI, komunisme sudah mati. Argumen-argumen semacam itu, walaupun saya tahu argumen semacam itu dihembuskan oleh pendukung komunisme dan PKI, itu dalam rangka menina-bobokkan kita dan membuat kita lengah, kata Din dalam diskusi daring komunisme dan arogansi oligarki di balik RUU haluan ideologi Pancasila. Din menjelaskan, komunisme sebagai isme atau ideologi tidak mudah untuk dibunuh. Dia akan terus tumbuh. Ideologi itu akan tumbuh dari generasi ke generasi. Terlebih lagi, jika ideologi itu dalam perjalanan sejarah pernah mengalami antraksi yang fatal. Apalagi dalam perjalanan sejarah ideologi tersebut mengalami kefatalan. Antraksi yang fatal terutama ketika mereka memberontak, ketika mereka melakukan kudeta umpanya, dan kemudian terkalahkan, dibasmikan, terberantaskan, maka secara psikologis sangat mungkin pada diri generasi penerus menyimpan dendam dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk balas dendam, ucap Din. Din lalu mengingatkan agar semua pihak tidak lengah dan harus waspada terhadap setiap ideologi yang bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar keindonesiaan, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah ideologi akan mudah tersebar jika ada dukungan politik, dukungan negara, tutur Din. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila dan menyikapi rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila yang sedang dalam pembahasan oleh DPR, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan tausiah kebangsaan sebagai partisipasi masyarakat sipil dan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan organisasi yang melalui para tokohnya berperan penting dalam perumusan dasar negara Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam tausiah kebangsaan tersebut ada sejumlah poin penting. Pertama, bahwa dalam Muktamar ke-47 tahun 2015 di Makassar, Muhammadiyah menetapkan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan, NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk negara yang ideal dan karenanya harus dipertahankan. Muhammadiyah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia
berusaha mewujudkan Indonesia yang berkemajuan sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan melalui keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2016. Penetapan hari lahir Pancasila itu disebutkan untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia. Karenanya, kelahiran Pancasila 1 Juni, kata Haidar, tidak boleh ditafsirkan lain dan harus tetap menjadi keperluan yang bersifat melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menghargai Soekarno yang berperan besar dalam pidatonya di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai momentum kelahiran dasar filosofis atau filosofis Grundslag Negara Republik Indonesia. Ketiga, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2016, poin E, rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Mengenai Piagam Jakarta, kata Haidar Nasir dinyatakan dengan tegas dalam pertimbangan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Pernyataan bahwa ketiga proses perumusan Pancasila merupakan satu kesatuan juga ditegaskan di dalam buku MPR periode Taufik Kiamas dan semakin jelas dan tegas setelah pemerintah menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi berdasarkan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008. Keempat, Pancasila yang berlaku sebagai rumusan final ialah yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut resmi tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demi keutuhan dan masa depan Indonesia, semua pihak hendaknya berpikir dan bertindak dalam jiwa dan koridor persatuan Indonesia dengan menjauhi pertentangan tentang sejarah kelahiran dan perkembangan rumusan Pancasila, tutur Haidar. Menurutnya, tugas sejarah bangsa Indonesia adalah bagaimana menjaga dan melaksanakan Pancasila secara sungguh-sungguh. Dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, semua pihak hendaknya belajar dari pengalaman sejarah bahwa berbagai usaha mengubah rumusan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan kekacauan politik yang merusak persatuan bangsa dan negara. Mengenai rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila sebagai usul inisiatif DPR yang disusun untuk memperkuat Pancasila, yang rumusannya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan agar tidak terdapat isi dan kandungan yang menimbulkan kontroversi baru di tubuh bangsa Indonesia. DPR maupun pemerintah harus betul-betul seksama dalam mendengar dan menerima aspirasi rakyat serta komponen bangsa, serta tidak memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan memanfaatkan kekuasaan dan suara mayoritas di parlemen. Kemajuan bangsa sebagai cita-cita proklamasi akan semakin sulit terwujud apabila penyelenggaraan negara didasarkan atas pendekatan kekuasaan kelompok dengan mengabaikan jiwa kebersamaan, semangat gotong royong, dan nilai-nilai persatuan Indonesia, katanya. Keenam, kepentingan mendesak dan prioritas bagi DPR, pemerintah, lembaga yudikatif, dan seluruh institusi negara dan rakyat saat ini ialah mewujudkan masyarakat Pancasila dengan menerjemahkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami masalah moral, sosial, dan ekonomi yang sangat serius, terutama kesenjangan sosial yang semakin kasat mata. Masalah tersebut bisa bertambah berat di tengah pandemi COVID-19 yang sampai ini belum dapat diatasi dengan baik, bahkan akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat panjang, katanya. Menurut Haidar Nasir, masalah ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena itu, para penyelenggara negara hendaknya lebih bersungguh-sungguh melaksanakan Pancasila, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seluruh energi politik, ekonomi, sosial, intelektual, dan sumber daya semestinya dikerahkan untuk mengimplementasikan Pancasila. Para elit politik dan pejabat negara hendaknya menjadi pelopor dalam mengamalkan Pancasila dan suri tauladan bagi rakyat dalam sikap, perbuatan, dan kehidupan sehari-hari, katanya. Pencerahan lah, supaya tidak salah paham daripada kejadian atau keadaan yang di negeri ini. Rame sekarang dengan masalah teroris, ya enggak? Rame sekarang masalah teror. Dengarkan baik-baik. Jihad itu ajaran Islam. Jihad itu ajaran Islam. Tuh lihat bagaimana Allah perintahkan perang Badar, ada perang Uhud, itu jihad itu. Cuma jangan diartikan jihad itu adalah membuat kekacauan atau meledakkan diri atau membunuh seenaknya sendiri. Ada aturannya, ada ilmunya. Karena itu jangan ikut-ikut orang yang memberikan ilmu-ilmu yang menyesatkan. Akhirnya ngawur, anaknya masih bayi, masih kecil di bawah ibom. Bahaya. Karena itu hati-hati dengan ilmu-ilmu demikian, ya. Ini penyesatan. Ini penyesatan, itu bukan jihad. Itu bukan menjanjikan surga. Tapi itu ada ilgha'un nafas ila tahluka. Itu adalah menjerumuskan diri dalam bahaya, dan itu masuk neraka nantinya, nggak benar. Jihad itu adalah untuk menghadapi musuh, bukan jihad itu adalah untuk mengganggu kedamaian. Keliru sekali. Cuma sekaligus kita harus hati-hati. Ada orang menyamakan jihad, ajaran jihad adalah ajaran radikal. Keliru juga. Dia mau menfitnah umat Islam. Keliru juga, saudara. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memerangi radikal. Ingat baik-baik, saya ulangi lagi ya. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memberantas radikal. Siapapun yang berbuat radikal harus kita berantas, tidak boleh. Nabi itu rahmatan lil alamin, bukan menjadi radikal, tidak. Diperintahkan Allah jihad, kenapa? Menghadapi orang-orang musyrik yang radikal saat itu, yang merampas, yang membunuh, yang menteror, dihadapi oleh Nabi Muhammad dan mengajak sahabat-sahabatnya perangi mereka. Dan jangan Anda mengingkari, Indonesia ini merdeka sebelum adanya polisi dan TNI, saudara. Perjuangan itu sudah ada. Apa yang dilontarkan? Jihad, ajaran jihad. Takbir yang didengungkan, Allahu Akbar, begitu. Jangan Anda menfitnah ajaran jihad itu ajaran radikal. Tidak, justru ajaran jihad adalah memerangi dan memberantas radikal. Siapapun, termasuk pemerintah yang radikal, itu juga harus kita jihad melawannya. Termasuk siapapun yang radikal, kita harus perang dengan mereka, melawannya. Termasuk nanti apapun yang akan muncul, misal ada penjajah yang ada di Indonesia, baik dari negeri Arab atau Cina, wajib jihad umat Islam. Benar nggak? Wajib jihad umat Islam. Nggak bisa, kita harus bela negara ini, kita harus bela rakyat ini. Jadi jihad itu bukan membuat orang menjadi teroris, tapi jihad itu adalah membuat orang menjadi tegas dan tidak mau diinjak-injak martabatnya, saudara. Haknya diambil begitu saja. Hati-hati ya, jangan mau kita difitnah, ajaran kita ini difitnah
dengan perbuatan-perbuatan begitu. Nggak usahlah Anda menyatakan ajaran jihad itu adalah ajaran radikal. Bodoh kamu, nggak ngerti agama. Nggak ngerti agama. Nggak usah begitu. Tapi itu adalah orang yang bodoh yang dalam memahami jihad. Mereka itu adalah orang-orang bodoh dalam memahami jihad sehingga menjadi teroris. Keliru mereka. Itu yang harus diluruskan. Nggak mungkin, Quran banyak, hadits banyak kok menerangkan tentang masalah jihad. Dan jihad tidak identik dengan bom. Jihad tidak identik dengan senjata, saudara. Jihad itu dengan juga kalimatul haq, menyampaikan kalimat yang benar. Itu jihad. Sehingga Nabi SAW bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Paling besarnya, paling utamanya, paling hebatnya jihad bukan bawa bom. Nih umat Islam, hati-hati, jangan mau Anda menjadi orang yang dungu, tapi bawa kalimatul haq, sampaikan kalimatul haq sekalipun kepada pemerintahan yang sombong, pemerintahan yang dolim. Sampaikan yang hak, kebenaran sampaikan. Begitu. Jadi nggak ada identik harus bawa senjata. Malah ada satu hadis begini, ini penting untuk didengarkan umat Islam. Ada hadis begini, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu itu berharap kapan kita berhadapan dengan musuh, perang saling membunuh. Jangan, nggak enak perang, nggak enak. Damai itu nikmat. La tatamannau liqa'al adu was'alullahal afiyah. Mintalah kepada Allah setiap saatnya afiat, selamat, damai, sentosa. Tapi kalau memang harus, saudara, memang kita mau dijajah, negara kita mau diambil, atau ideologi kita mau dirusak, agama kita mau dirusak, wa idza laqitumuhum, kalau memang harus berhadapan-hadapan, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah, yakinlah bahwa surga kamu itu di bawah bayangan pedang kamu. Kalau bawa pedang nggak mungkin gini. Bayangan di muka, bayangan pedang di muka, artinya maju terus, jangan mundur sekalipun harus mati. Karena itu penting untuk mengajarkan jihad, tapi yang benar. Siapapun yang akan merampas Indonesia, menjajah Indonesia, siap nggak jihad? Siap nggak jihad? Begitu benar. Siapapun yang akan merusak ideologi Indonesia, siap nggak jihad? Siap jihad. Kalau misalnya ada komunis muncul, yang kita sudah punya ideologi ketuhanan yang Maha Esa, keluar lagi PKI, jihad kita wajib. Jihad kita wajib. Nggak bisa negeri yang berketuhanan ini akan dijadikan komunis yang tidak percaya dengan Tuhan. Jihad wajib. Karena itu isu teroris, alhamdulillah udah ada yang menangani, yaitu Densus 88. Alhamdulillah. Wah hebat, bisa tahu sarang-sarangnya, hebat. Tapi jangan lupa, ada juga yang lebih berbahaya daripada teroris, yaitu komunis di Indonesia. Hati-hati, jangan kita terlena dengan isu teroris. Komunis juga. Kenapa? Indonesia ini pernah dikhianati dengan komunis. Mau dikup negara ini, Pak, dulu mau dikup. Banyak yang dibunuh, bahkan jenderal-jenderal dibunuh, bahkan itu komunis sudah masuk dalam istana. Jangan diingkari, buka sejarah. Karena itu perlu ada Densus 99 untuk mewaspadai kebangkitan komunis ada di Indonesia. Bener nggak? Itu yang pertama. Dan juga harus ada Densus lagi 77. Untuk apa?
untuk mewaspadai kok banyak orang asing ada di Indonesia nih, sehingga ditemukan baru-baru ini KTP liar yang jumlahnya begitu banyak. Teliti siapa yang punya KTP liar di Indonesia, sehingga negeri kita aman. Bener nggak? Kita nggak mau lagi negeri kita dikuasai sama Jepang, kita nggak mau negeri kita dikuasai sama Belanda, kita nggak mau negeri kita dikuasai oleh Arab, kita nggak mau negeri kita dikuasai oleh Cina, kita nggak mau. Negeri ini adalah milik bangsa Indonesia. Benar? Kita nggak mau. Karena itu hati-hati, titip siapapun yang mau mendengarkan ini, siapapun yang menyaksikan ini, titip. Negeri ini adalah untuk anak turunan kita nantinya yang menikmati, bukan orang lain yang menikmati. Negeri ini adalah bela, walaupun dengan harus mengorbankan nyawa, daripada penjajah atau orang lain yang akan merampas negeri ini. Tidak boleh kita membiarkan ini ajaran radikal. Tidak, kalau untuk ini bukan radikal, ini adalah jihad yang bagus, yang positif. Ini adalah ajaran Islam. Radikal itu justru yang akan kita lawan, saudara. Kita melawan radikal. Ini yang harus dipahami oleh umat Islam, oleh bangsa Indonesia. Dan jangan khawatir, Anda yang tidak beragama Islam, kita tidak pernah diajarkan untuk menghancurkan yang tidak beragama Islam. Tidak pernah. Anda jangan mau difitnah. Kami tidak pernah berbuat untuk supaya ayo kita habisi orang selain muslim di Indonesia. Nggak ada. Itu bukan ajaran kami. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan untuk beragama Islam. Nggak ada. Nggak ada paksaan. Karena itu Anda juga harus bersatu dengan umat Islam, menjaga negeri ini. Yang Kristen, yang Katolik, yang beragama lain, Anda harus bersatu. Musuh kita bersama yang tidak percaya dengan agama, yang tidak percaya dengan Tuhan, yaitu komunis. Kalau ini negeri dikuasai oleh komunis, saudara, berarti tidak berharga lagi agama ada negeri ini nantinya. Karena itu jangan diulangi lagi sejarah itu. Kita tidak mau sejarah itu akan terulang lagi. Kita tidak mau. Dan lihat di belakang siapa itu PKI dulu, siapa yang mendukung. Lihat, kita tidak mau dipermainkan lagi. Begitu yang harus pada setiap bangsa Indonesia ini. Benar ya? Karena itu tenang, isu teroris ada yang menangani. Densus 88 kita hebat. Tenang, umat Islam jangan bingung. Tapi kita minta, jangan hanya teroris-teroris itu hanya beberapa gelintir orang, tetapi juga waspadai kebangkitan komunis ada di negeri ini, dan juga orang-orang asing yang berkeliaran ada di sini yang tidak resmi. Mudah-mudahan insya Allah umat bangsa Indonesia tetap bangsa yang dijaga oleh Allah, bangsa yang dimuliakan oleh Allah, bangsa yang dirahmati oleh Allah, bangsa yang insya Allah menjadi bangsa yang terhormat di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Amin, Allahumma amin. Ini penting saya utarakan karena sering ditanya, capek kita ditanya, nah, capek. Jadi ini bukan urusan kita sebenarnya, tapi yang jelas ini perlu diluruskan. Jadi jangan percaya kalau ada menyatakan ajaran jihad itu adalah radikal. Jangan-jangan Anda termasuk orang radikal yang harus kita jihadi. Kenapa? Karena Anda mau memaksakan diri untuk mengambil negeri kami, untuk merampas hak kami. Karena itu saya katakan jihad adalah ajaran Islam, tetapi jangan percaya dengan orang-orang yang mengajarkan jihad dengan cara yang tidak benar, yaitu membunuh diri, mengebom diri, membunuh orang-orang yang tidak bermusuhan dengan kita, meresahkan masyarakat dan mengancam, membuat mencekam dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia dan kaum muslimin.
mudah-mudahan selamat anak-anak kita, tidak tergoda dan tidak tertarik dengan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca tahlil, kita bacakan tahlil untuk ashabu Badar dan untuk pejuang-pejuang Indonesia, dan juga untuk yang kita holi malam hari ini, Habib Ahmad bin Ali, orang tua kami yang mendidik saya, ya, Masya Allah. Dan juga Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Masya Allah, pembela daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun banyak teror, beliau tetap dengan tangguhnya mempertahankan. Habib Muhammad bin Huda Segaf, orang yang saleh, ada di Pasuruan, ya. Mudah-mudahan kita dapat barakah mereka semuanya, dan mudah-mudahan keluarganya insya Allah bisa meneruskan perjuangan-perjuangan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin.